Recordingnya stop. Oh ya, rekam lagi. Jadi ini adalah request permintaan dari teman-teman pengurus dan menganggap apa yang Ibu Siska sampaikan di saat raker perlu untuk disampaikan ke teman-teman di seluruh Jawa Timur. Maka jadilah acara ini. Ya memang mohon maaf masih di tengah-tengah bulan puasa. Kami sengaja mengambil sore agar Bapak Ibu segera nanti setelah ini bisa siap-siap langsung berbuka. Tidak mengganggu jam pelajaran, tapi juga tidak terlalu siang ya Bapak Ibu, mendekati buka puasa. Berikutnya Bapak Ibu, saya acara ini menggunakan LMS, membiasakan diri kita masing-masing memakai apa namanya platform-platform LMS. Unggul Akademi itu adalah miliknya SLCC sebenarnya ya, cuman kedepannya akan digunakan di seluruh Indonesia. Pertama kami populerkan dulu di Jawa Timur. Ya, nanti kalau sudah bagus kita akan pindah, kita implementasi ke seluruh Indonesia. Jadi ya saya sangat bersyukur walaupun ada kendala di sana sini mungkin karena belum biasa, literasi juga beberapa masih belum berkembang, belum meningkat, ya kami tidak apa-apa, kami sabar mendampingi Ibu Bapak semua agar budaya ini bisa apa namanya tercipta di seluruh guru-guru ketika Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran secara digital. Jadi Bapak Ibu sebenarnya link Zoom yang dibagi di grup itu tidak perlu dibagi. Ya, itu kan kebiasaan tradisi webinar-webinar yang lain yang membagi link Zoom di grup. Ya, sebenarnya sudah tidak perlu. Karena kalau ditaruh di grup maka orang-orang yang tidak mendaftar itu bisa ngopi ya, di-share oleh teman-teman yang lain dan pesertanya bisa bertambah-tambah. Yang tidak mendaftar pun masih tetap bisa mengikuti. Ya enggak apa-apa lah kalau kita memang mau berbagi ya enggak apa-apa. Tetapi sebenarnya link Zoom itu sudah ada di LMS gitu. Panduannya juga sudah ada di Google Form, semua sudah diupload di sana. Tapi enggak apa-apa. Yang tadi saya katakan kita masih belajar, literasi beberapa teman masih belum sebaik yang lain, ya enggak apa-apa kita berproses saja. Ada yang gabung pakai QR code, ya kami tidak pakai QR code. Karena QR code juga masih bisa disebarluaskan kemana-mana. Jadi yang paling baik adalah menggunakan linknya ditaruh di LMS. Yang demikian juga absensi. Tidak ada absensi, karena kalau Bapak Ibu login di Zoom itu sudah otomatis tercatat gitu ya. Jadi ini budaya masa depan Bapak Ibu ya. Kalau di luar negeri nggak ada link absen dikirim itu, kan diketawain malah. Kok link absen dikirim? Bukankah sudah terikot di Zoom ya, terikot di LMS. Ketika Bapak Ibu login kan Bapak Ibu sudah kelihatan masuk jam berapa, nanti keluar jam berapa. Jadi semuanya sudah secara digital sudah terekam gitu ya. Jadi budaya budaya harus absen lagi, harus ini, harus itu sudah tidak ada sebenarnya. Ya. Nah, itulah namanya SLCC ya, Smart Learning. Karena SLCC singkatan dari Smart Learning and Character Center. Jadi diharapkan melalui Smart Learning Smart tercipta learning. karakter ya masa depan, dunia digital yang baru, karakter yang baru, tetapi tidak istilahnya tidak merusak gitu ya, tetapi semakin baik, semakin efisien cara kerja kita. Demikian pengantar dari saya, Bu Imama. Jadi kita baru bertemu pertama kali. Saya temannya Siska, dulu pernah ngajar untuk Siska, dan sekarang dia jadi teman saya gitu ya, mahasiswa saya yang juga akhirnya jadi teman saya. Nanti Imama nanti titip salam ke Pak Rektor ya. Pak Rektor juga teman saya. Bu Evi, Bu Prof. Evi yang dulu S1-nya ada di kami sama-sama saya. Waktu S3 juga ke sini minta dibantu, ya enggak apa-apa saya bantu. Jadi Evi, Dokter Evi, Prof. Evi ya sekarang ya. Itu juga Oke. nanti titip salam ya dari Pak James di Surabaya. Nah, pasti dia ketawa, kenal. Karena saya orang baik, Bu Imama. Nanti ya. Ngelem-ngelem dewe, karena saya ngelam ya dia Nanti. ngelem-ngelem dewe. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya nggak berpanjang-panjang karena waktu juga. Biodata Bu Ima nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Izin ya Bu Ima, saya akan share di grup ya. Biar teman-teman juga mengenali Ibu Ima siapa. Yang pasti ini orang hebat Bapak Ibu, dosen, ke entrepreneur juga. Luar biasa saya lihat CV-nya, ya, banyak hal yang sudah dikerjakan. Walaupun usia masih sangat muda,
Tapi luar biasa prestasinya. Ya, Bu Ima, saya persilakan waktu untuk Anda sampai jam 16.30 kita akan selesai. Terima kasih. Silakan Bu Ima. Beri tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan digital untuk Bu Ima. Oke, terima kasih Pak James. Nanti saya salamin Pak yang tadi. Wah, ini tepuk tangan banyak banget. Ini kan waktunya udah kalau di apa namanya di Jawa udah mau ini ya Pak Bu, mau buka gitu. Jadi Ya. istilahnya kita lagi ngabuburit ini Bapak Ibu gitu. Lagi ngabuburit di online gitu, lewat digital. Kita di sini saya sifatnya nanti itu diskusi seperti itu. Jadi nanti saya kalau misalnya nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan itu monggo banget silahkan. Saya orangnya open for discussion, nggak hanya satu arah, tapi nanti pun juga kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang detail, kurang jelas gitu. Misalnya kenapa ini kayak gini gitu. Meskipun cuman typo-typo dikit kayak gitu, itu silahkan di-share aja kayak gitu. Oke. Jadi saya izin ya Pak ya untuk share screen. Saya akan mulai untuk Silakan Bu Ima. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ima Malafi Insani. Em, Sebentar, saya asalnya dari Jawa Timur, tepatnya dari Sidoarjo, Bapak Ibu. Cuma sekarang saya sedang tinggal di Bali. Nah, di Bali ini saya di Bali ini saya mendirikan usaha namanya itu selain sebagai dosen gitu ya. Saya juga mendirikan sebuah usaha di bidang STEM atau STEAM gitu, yaitu namanya Kodeko seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. Jadi, oke. Hari ini kita akan, bentar, kok tiba-tiba menghilang PPT saya nih. Oh, ini dia. Oh, oke. Nah, oke, sudah saya. Wah, ini udah ratusan nih yang udah hadir 140 orang. Ini jujur pertama kalinya saya mengikuti webinar yang isinya 100 sampai ratusan orang ini Pak, Kak James. Jadi, wow, saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan gitu ya untuk sedikit sharing tentang apa yang sudah saya lakukan dan selanjutnya nanti juga apa yang akan saya kerjakan seperti itu. Ini Jadi, masih separuh Bu Ima. wow, ini baru. Masih separuh. Yang lain masih tersendat-sendat di jalan kayaknya. Oh iya, masih cari apa takjil kayaknya Pak. Es buahnya ini, esnya nggak ada, lagi cari es. Iya, jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini saya pembicara yang pertama kebetulan. Nanti hari-hari berikutnya akan dilanjutkan oleh pembicara yang nggak kalah kerennya dari saya gitu. Di sini saya hanya sharing apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang nantinya juga akan saya lanjutkan seperti itu. Jadi hari ini topiknya adalah kalau saya itu pembelajaran STEAM secara kontekstual. Nah, nanti detailnya seperti apa akan saya sampaikan. Ini saya tampilkan dulu profil saya. Jadi nama saya Imam Malafi Insani. Saya dulunya kuliah di PENS, kemudian di Surabaya, kemudian juga lanjut kuliah di UGM. Lalu saya dulunya juga pernah bekerja sebagai praktisi, berarti gitu ya, sebagai staf IT di Pemkot Surabaya di DPR CKTR Tata Ruang. Kemudian saya juga pernah kerja di Telkom sebagai staf IT. Lalu saya lanjut karena waktu itu ketika saya lulus terjadi COVID gitu ya. Saya lanjut kerja di rumah gitu sebagai pengajar coding dan juga memiliki usaha di bidang IT seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi
mendirikan Kode Kostim dari 2003 sampai sekarang seperti itu. Nah, di awal dulu nih saya mau memberikan sedikit gambaran hari ini yang ingin saya share atau saya bagikan itu apa saja itu sebagai berikut. Ada 8 poin, yaitu yang pertama konsep pembelajaran STEAM, kemudian pembelajaran kontekstual, tujuan pembelajaran, integrasi disiplin ilmu, strategi penerapannya itu seperti apa kayak gitu Bapak Ibu. Karena saya itu juga pendidikannya itu alhamdulillahnya balance gitu ya antara saya yang kalau misalnya di kampus itu saya pendidikannya otomatis formal seperti itu kan. Tapi bisnis saya atau usaha saya di bidang non formal gitu. Jadi sebagai pelengkap dari STEAM, sorry, sebagai pelengkap dari kegiatan formal yang ada di sekolah seperti itu. Nah, tahapan pembelajarannya nanti juga seperti apa saya sharingkan. Kemudian peran pemangku kepentingannya ini seperti apa, misalnya dari Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan misalnya, atau bagian dari gurunya seperti apa, kemudian cara membuat kurikulumnya ini seperti apa. Nanti saya akan tampilkan kurikulum yang sudah kita rancang biasanya gitu Bu ya, dengan materi-materi yang berkaitan dengan apa namanya di materi-materi di sekolah kayak gitu. Jadi misalnya hari ini kelas 3 kita belajar tentang eh, IPA misalnya tentang lingkungan seperti itu. Nah, itu nanti ada detailnya, cara untuk membuat temanya itu seperti apa, kemudian pengaplikasiannya itu seperti apa dan sebagainya. Itu nanti saya akan share di sekitar 45 menit ke depan. Begitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ini Bapak Ibu. Jadi, em, oke, sebentar ya. Oke, jadi saya masuk dulu nih ke materi yang atau slide yang pertama gitu Bapak Ibu. Jadi apa itu STEAM? Jadi STEAM sendiri itu merupakan salah satu apa ya? Salah satu peng apa namanya ya istilahnya itu? Salah satu peningkatan dari atau penerapan dari STEM gitu. Jadi kalau yang sebelumnya tuh STEM, tapi di sini ada sebuah konsep tambahan, yaitu menambahkan sisi art gitu. Nah, jadinya yang dulunya itu adalah terkenalnya adalah STEM gitu ya, Science, Technology, Engineering, Math. Nah, sekarang sudah mulai banyak juga yang menerapkan arts di kurikulum STEAM ini gitu. Jadi menambahkan sisi kreativitas di bidang keseniannya, di bidang STEM-nya seperti itu. Kemudian pendidikan ini di sini kita untuk membantu siswa-siswa gitu untuk tujuan utamanya itu adalah biar siswa-siswa kita itu menjadi problem solver gitu di kehidupan nyata. Nah, jadi contohnya bagaimana apa bedanya STEM sama STEAM nih? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu bedanya STEM sama STEAM di sini apa? Silahkan komen. Ada yang tahu nggak apa bedanya Bapak Ibu? STEM sama STEAM. Mungkin dari sisi yang Bapak Ibu ketahui, kemudian nanti saya akan tambahi penerapannya itu seperti apa bedanya dengan STEM dibandingkan dengan STEAM seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Apakah sedang war takjil semuanya? Oke, jadi di sini saya akan berikan sharing sedikit gitu ya. Jadi penambahan dari art di sini A itu bukan cuma beda di art. Oh ya, baik terima kasih Ibu Dewi. Jadi pemberian art di sini itu bukan hanya untuk menghias, bukan hanya untuk ngecat, bukan hanya untuk misalnya memberikan ornamen dan sebagainya seperti itu gitu. Tapi juga bagaimana kreativitas kita itu eh, apa ya? Bagaimana kreativitas kita itu dapat menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi
mungkin biasanya kita itu sudah terbiasa kalau misalnya orang-orang yang kuliah di bidang STEM gitu ya Bapak Ibu, itu udah ada step by stepnya dari awal sampai akhir itu runtun. Dari step ini, kemudian masuk ini, dan sebagainya seperti itu. Nah, eh ibaratnya tuh kayak gini Bapak Ibu. Kita itu misalnya mau ke Taman Safari Prigen. Ada yang dari Pasuruan di sini? Mana suaranya Bapak Ibu Pasuruan? Ada saya, Bu. Wah, siapa ini? Ibu siapa ini? Bu. Saya nggak bisa Mau lihat. saya off cam Bu hari ini. Oh ya, Ibu. Ibu Deket dari Bu, mana? kalau dari Taman Safari saya di Pandaannya. Oh, Pandaannya. Oke, oke, Ya, oke. Ya, Bu. Nah, kebetulan rumah saya ini kan di Sidoarjo. Kemudian rumahnya Bu Siska di Malang. Kemudian rumahnya Pak James di Surabaya, gitu kan. Nah, ketika kita mau menuju ke Taman Safari, itu apakah kita melewati jalan yang sama, gitu, Bu? Bapak Ibu maksudnya gitu ya. Dari Mbak Siska, dari Bu Siska, dari Malang menuju ke Taman Safari. Dari Sidoarjo saya lewat, biasanya sih saya tuh lewat arteri Porong, kemudian lewat tol, kayak gitu. Atau saya juga bisa lewat bawah itu, Bu. Maaf saya off cam. Oke, Bawean. Wih, sampai Bawean ya. Oke. Atau misalnya si atau misalnya kita juga bisa lewat bawah, lewat nggak lewat tol gitu. Jadi lewat Pasuruan, kemudian iya saya agak lupa airnya mana aja. Jadi untuk menuju ke sesuatu tujuan itu kita punya banyak sekali cara-cara gitu Bu ya. Tergantung kita itu startnya dari mana, mulainya tuh dari mana, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang dulunya itu satu ditambah satu sama dengan dua gitu, bisa juga dua dikurangi satu, maaf, empat dikurangi dua sama dengan dua gitu hasilnya gitu. Karena kenapa sih kita itu sekarang atau pemerintah itu sekarang beralih ke STEM gitu ya atau ke STEAM kayak gitu? Karena itu menjawab dari tantangan yang sekarang ini ada gitu Bapak Ibu. Jadi saya itu tadi itu baru membaca postingan gitu di sosial media sekitar 100.000 orang, puluhan ribu orang bahkan itu mereka tuh dipecat Bapak Ibu dari perusahaan Amazon. Jadi Amazon itu adalah perusahaan besar di Amerika di mana dia ini semacam retail. Retail itu semacam anggap aja seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, Bapak Ibu ini ada yang nggak pakai Shopee? Ada yang tidak tahu Shopee itu apa? Semuanya tahu Shopee kan? Nah, bayangkan nih Bu, misalnya pegawainya Shopee ada 500 gitu. Nah, sekarang tinggal 100 aja gitu misalnya. Ini yang sedang terjadi saat ini gitu Bapak Ibu, bahwa bahkan orang-orang yang sudah bekerja di bidang IT atau bekerja di bidang di suatu bidang gitu Bu ya, di dunia digital Bapak Ibu, itu nggak menjamin bahwa orang ini nih bakal settle atau bakal bakal apa ya, bakal jaminan bahwa dia ini hidupnya akan tetap seperti itu gitu. Nah, buktinya mungkin bisa di googling ya nanti ya Bapak Ibu. Saya belum menampilkan di sini. Jadi banyak sekali ribuan orang, puluhan ribu itu di cut atau diputus di PHK gitu Bapak Ibu dari si perusahaan Amazon ini. Artinya apa? Artinya itu adalah bahwa saat ini tuh zaman makin nggak tentu gitu. Apa yang kita pelajari saat ini mungkin besok itu ada hal yang baru lagi atau 3 bulan ke depan mungkin ada alat baru lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dituntut untuk selalu bisa memecahkan masalah dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini seperti itu. Nah, ini saya ada satu video. Kenapa sih kita itu harus belajar tentang STEAM? Semoga ini udah bisa nampak ya Instagram. Mungkin saya share ulang aja. Em, Instagram saya, Instagram akun saya, maksudnya ya, akun bisnis saya. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar tentang STEAM? Nah, ini bisa kita lihat, simak bersama-sama ya. Apa harus STEAM?
STEAM tidak menyiapkan anak untuk mengisi lembar ujian. STEAM menyiapkan anak untuk menghadapi kehidupan nyata. Dengan berbagai kegiatan, kami ajak anak eksplorasi magnet, VR, coding, hingga robotik, mendesain struktur, menjelajahi material baru, sambil mengenal cara mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika ke dalam proyek mereka. Kami tidak menuntut hasil harus sempurna, tapi kami ajak mereka berpikir kritis, menghadapi tantangan secara kreatif, dan mencari solusi secara mandiri. Karena kan hidup tidak punya tutorial pasti. Hidup akan selalu meminta anak memecahkan masalah, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Ikutan ngabuburit workshop yuk, ngabuburit bermakna. Oke, jadi itu adalah salah satu em, alasan kenapa kita sekarang ini pemerintah pun juga menggalakkan ke sistem pembelajaran tentang STEAM atau tentang STEM seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di tengah dunia yang makin ketidakjelasan ini, gitu, Bapak Ibu ya, yang bisa bertahan itu adalah dia yang mampu untuk bisa berubah juga seperti itu. Maksudnya dia bisa berubah dan dia bisa menyelesaikan sebuah masalah itu dengan cepat, apa ya, dengan cepat gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, saya lanjut lagi. Itu tadi ya sedikit penjelasan tentang apa itu STEAM dan sebagainya. Kemudian saya lanjut tentang slide. Nah, tadi judul di awal saya itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, apa maksudnya pembelajaran kontekstual? Mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah sering sekali untuk apa namanya? Mendengar gitu kata-kata kontekstual gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu hal atau terjadi atau ada sebuah berita atau terjadi sebuah peristiwa itu kita harus mengaitkannya apa sih konteksnya seperti itu. Jadi biar tidak apa ya, biar tidak terkena hoax misalnya kayak gitu. Misalnya ada potongan sekarang zaman-zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, banyak sekali potongan-potongan video gitu yang sengaja orang-orang potong, kemudian di framing atau disebarkan. em, jadi antara video utuhnya, kemudian caption yang dipotong tadi itu kan nggak nyambung nih, sering banget gitu kan Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita harus tahu konteksnya dari video yang dipotong-potong ini itu apa maksudnya, karena kadang yang terpotong, yang bagian yang tidak terpotongnya ini yang lebih penting daripada yang sepotong-sepotongnya tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini berusaha untuk mengaitkan materi tentang STEAM tadi itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran kontekstual di sini menghubungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan meningkatkan pemahaman konsep. Oke, saya mulai dulu dari yang paling kiri di sini, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang lagi ini apa namanya menyiapkan es campurnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi mungkin bisa disimak dulu nih Bapak Ibu. Saya mau nanya dulu. Kira-kira di gambar saya yang di sini, ini apa ini Bapak Ibu? Ini nih. Bisa kelihatan kan? Kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Ini ada di Bali. Ini. Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan raise hand atau silakan ngechat boleh atau mau open mic juga boleh. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini apa? Ada yang pernah ke Bali mungkin sebelumnya Bapak Ibu? Mana ya? Hmm, teks. Nah, ini gambar apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu gambar apa? Prosesi ngaben. Ibu Jumrotin Navia, oke. Upacara ngaben, pernah ke Bali tapi ndak tahu itu apa, sebuah balai, oke. Ada lagi yang lain? Ngaben, wah, oke oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain?
Selain Ngaben, selain Bale Bengong, belum pernah ke Bali, jadi belum tahu. Oh ya, berarti mungkin nanti Pak Abdul Razak silahkan berkunjung nih ke Bali, diagendakan. Karena di sini banyak yang menarik. Pemandangannya, alamnya, budayanya, gambar kalau tiba nyepi. Oke, Bapak Yayan Rusli. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Gambar apa ini? Kira-kira tebakannya ada yang bisa menebak? Karena dari 100 yang sudah menjawab, oh oke, ini ada yang betul ini satu dari Bapak, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf. Dari Gresik, Bale Kulkul. Oke, betul. Nah, jadi saya coba hapus dulu ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya di Bali bahkan di Indonesia ini ya Bapak Ibu, mungkin selain dulu kan kita pernah mengalami tsunami di Aceh yang paling besar itu Bu ya, tapi juga pernah tahun berapa kemarin itu yang tsunami yang menewaskan ini loh Bapak Ibu, Band Seventeen itu. Nah, itu kebetulan waktu itu ini mungkin agak out of topic ya Bapak Ibu. Saya waktu itu punya temen kuliah, dia kerja di PLN. Nah, itu kan si Seventeen itu kan manggung di depannya PLN kan. Maksudnya pegawai-pegawainya PLN maksudnya. Jadi mereka ada company gathering seperti itu. Kemudian diundanglah Seventeen sebagai pengisi pengisi kegiatan, pengisi acara. Kemudian terjadilah tsunami itu gitu kan Bapak Ibu. Nah, itu teman saya kena juga Bapak Ibu. Jadi kita dalam satu kelas itu juga langsung 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 kaget gitu, langsung aduh, langsung kita ingat gitu. Ini kabarnya gimana ini teman kita gini-gini. Dia kan update-nya kemarin dari ini lagi di Serang kalau nggak salah atau di mana, saya maaf ya, saya agak lupa di daerah mana itu, antara Pelabuhan Ratu atau di mana, saya lupa tepatnya di mana. Tapi itu pas teman saya itu juga cerita. Jadi waktu bandnya ini datang, maaf, jadi waktu tsunami-nya ini datang, band ini lagi manggung, terus kemudian banyak sekali orang-orang yang terseret, bahkan teman-temannya itu banyak yang meninggal juga kayak gitu. Jadi salah satu ancaman yang terjadi saat ini dimanapun itu Bu ya, mungkin juga pernah dengar berita-berita akhir ini tentang gempa megatrust kayak gitu-gitu kan Bu ya. Jadi di Bali pun itu juga menjadi salah satu titik gitu, di mana di titik itu em, diprediksi oleh geologis atau ya oleh bagian BMKG atau geologis juga gitu-gitu Bapak Ibu, mereka akan menghadapi tsunami juga gitu. Tepatnya yaitu kalau yang di dekat tempat saya, karena saya tinggalnya di Denpasar, yaitu di Tanjung Benoa atau di Serangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di daerah Tanjung Benoa atau Serangan, eh, selain ya, saya coba lihat, mungkin bisa, oh ya. Jadi waktu di daerah Tanjung Benoa atau di Tanjung Benoa atau di daerah Serangan itu menjadi salah satu titik dari tsunami. Kemudian eh, pemerintah, bukan pemerintah, wilayah. Jadi kalau di Bali ini agak unik Bapak Ibu. Dalam satu desa itu ada dua pemerintahan gitu. Jadi saya juga baru tahu. Jadi kalau misalnya kita di apa namanya di Jawa itu kan, kalau desa ya udah desa, ada bapak kepala desa, RT RW seperti itu kan. Nah, kalau di sini tidak ada RT RW, tapi di sini kita adanya itu desa adat. Jadi satu desa itu ada desa pemerintahan sama desa adatnya. Nah, warga desa adat di daerah Serangan ini, mereka itu membuat ini dari leluhurnya gitu ya Bapak Ibu, dari nenek moyangnya mereka membuat sebuah balai kulkul tadi yang udah disampaikan oleh Bapak atau Ibu Ilmi tadi yang dari Gresik gitu. Jadi di mana balai kulkul ini itu digunakan sebagai alarm ketika terjadi tsunami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika tsunami kan nggak ada listrik. Oh ya Bapak Ilmi. Baik, terima kasih Bapak Ilmi. Jadi kalau di eh, waktu tsunami atau misalnya waktu gempa itu kan bisa menimbulkan matinya listrik, tegangan listrik dan sebagainya. Nah, sehingga mereka membuat sebuah
ini Bapak Ibu, membuat sebuah balai. Balai itu apa ya? Seperti sebuah tempat lah kayak gitu Bapak Ibu, tempat kecil. Nah, mereka isinya itu bukan isi canang atau isi maksudnya bukan isi apa ya, bukan isinya itu sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai sebuah tempat untuk alarm secara manual gitu. Jadi mereka ini dengan kreativitasnya itu ya, mereka menggunakan secara tidak sadar gitu Bapak Ibu. Mereka ini sebenarnya sudah menggunakan atau mengaplikasikan dari STEAM itu sendiri untuk untuk menjawab gitu. Jadi dari sebuah permasalahan dijawablah dengan alat si kulkul ini gitu. Jadi kulkul itu seperti kentongan maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terjadi tsunami atau gempa dan lainnya, dibunyikanlah si kulkul ini seperti itu agar orang-orang ini paham dan orang-orang ini ya betul kentongan kayu atau bambu agar orang-orang itu tahu gitu bahwa oh ini lagi ada bahaya gitu. Makanya kita harus misalnya harus lari atau harus pergi ke tempat yang lebih tinggi misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah SMK 11 Semarang untuk memanfaatkan sampah organik. Nah, ini sebenarnya juga masalah sampah ini bukan hanya terjadi di Semarang sebenarnya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lagi lihat berita-berita di sosial media, itu di Bali pun itu sebenarnya sedang mengalami darurat sampah gitu. Jadi tempat penampungan sampah terbesar di Bali itu ada di Suwung dekat tempat sini, itu sudah ditutup kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita juga sedang kelimpungan termasuk saya gitu ya, sampai saya lagi mencari solusi juga ini sebenarnya Bapak Ibu untuk apa namanya? Mengolah sampah yang ada di tempat kita gitu. Karena kalau misalnya sampah organik, saya udah mulai belajar untuk mengompos kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sampah yang non organiknya ini kan yang perlu diolah lagi. Nah, itu yang masih menjadi PR kita gitu. Karena tiap hari konsumsi maksudnya sampah yang dihasilkan dari kantor kami lumayan banyak. Jadi masih mencari-cari solusinya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau berbagi apa namanya, berbagi ide atau solusi tentang memanfaatkan sampah non organik ini bagaimana juga silakan dibagikan gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari Depok. SD Lazuardi Cinere di Kota Depok praktek baik membuat miniatur rintangan. Oke, jadi mungkin ini sedikit menjawab dari keresahan atau masalah yang terjadi di Depok ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Depok ini kan termasuk kota satelit Jakarta, Jabodetabek gitu kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi mereka ini kota-kota pendukung dari Jakarta atau ya Jakarta sebagai ibu kota seperti itu Bapak Ibu. Nah, mereka ini akhirnya membuat apa? Mereka membuat sebuah miniatur rintangan gitu ya. Jadi mereka menyusun apa ya ini antara triplek atau kardus kemudian digunakan untuk membuat sebuah rintangan kemudian diberikanlah kelereng gitu Bapak Ibu. Jadi kelerengnya ini nanti tugasnya itu untuk mencari garis finishnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kan salah satu cara juga anak-anak untuk problem solving atau untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Gimana dari start awal untuk mencapai tahap akhir ini bagaimana gitu. Dan itu kan nggak harus selalu sama gitu kan antara satu anak dengan yang lainnya gitu. Nah, siapa tahu gitu ya dari apa yang sudah anak-anaknya ini buat gitu, nanti anak-anaknya ini bisa kerja di misalnya di Gojek misalnya. Mereka akan membuat sebuah atau mungkin mereka membuat perusahaan tandingannya Gojek kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mereka membuat aplikasi untuk gimana caranya bisa em, apa ya kabur dari bukan kabur menghindari dari kemacetan gitu misalnya. Jadi dari awal itu kita sudah memberikan awareness gitu ya kepada anak-anaknya atau memberikan sebuah
memberikan sebuah apa ya istilahnya awareness itu kalau bahasa Indonesianya, memberikan sebuah informasi seperti itu. Jadi ada sebuah masalah nih, misalnya kemacetan kayak gitu. Nah, coba berikan solusi gimana caranya kita menghindari si kemacetan ini melalui miniatur rintangan ini. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari pembelajaran kontekstual di sini adalah bagaimana kita membekali anak-anak itu agar lebih aware dengan apa masalah di sekitarnya, kemudian disolusikan, diberikan solusi gitu. Seperti itu. Oke, saya lanjut aja. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari STEAM sendiri ini adalah nantinya anak-anak itu bisa lebih terampil dan bisa lebih kolaboratif antara satu sama yang lainnya gitu. Karena lagi-lagi ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita di perusahaan gitu, kita itu nggak bisa sendirian gitu untuk memecahkan sebuah masalah. Kita pasti membutuhkan teman kita yang lain kayak gitu. Nah, kebetulan di tempat saya itu sedang ada anak magang gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak magangnya ini mereka saya bagi menjadi beberapa tim kayak gitu karena saya ingin membuat karena saya menghadapi sebuah masalah ini Bapak Ibu. Masalah saya itu adalah pencatatan yang masih manual. Kemudian pencatatan admin yang masih manual, kemudian bukan banyak, ada beberapa orang tua itu yang kadang-kadang itu protes gitu. Ini anak saya nih ngapain nih tadi gitu. Katanya anak saya cuma kopas coding, cuma kopas apa ya, cuma kopas aja yang diajarin sama gurunya gitu. Kemudian itu masalah yang kedua gitu kan. Nah, masalah yang ketiga adalah eh, banyak juga orang tua yang ingin ketika anaknya sudah selesai program kita itu menginginkan sertifikat gitu. Jadi saya saat ini sedang membangun sebuah website di mana isinya itu yang menjawab dari hal-hal yang tadi seperti itu. Jadi misalnya yang pertama meminimalisir misalnya orang tuanya ini nggak tahu gitu ya Ibu, Bapak Ibu, anak saya ini ngapain sih sebenarnya di tempat saya gitu. Anaknya kok kayaknya kelihatan cuma main-main kayak gitu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan sih? Nah, itu saya membuat sebuah solusi yaitu sebuah website sekarang Bapak Ibu. Jadi saya sekarang dari problem saya, kok nggak bisa. Jadi semuanya itu pasti berawal dari problem, dari masalah. Jadi masalah saya itu adalah misalnya orang tua bingung anak-anaknya ngapain, anaknya di tempat les melakukan apa seperti itu. Nah, jadi problem yang saya hadapi itu adalah orang tua bingung anaknya di tempat les ini melakukan apa kayak gitu. Nah, jadi saya sedang membangun sebuah website intinya isinya dari website itu adalah nanti itu akan ada laporan dari guru yang nantinya itu bisa dibuka oleh orang tuanya seperti itu. Laporan dari gurunya hari itu anaknya sudah belajar ini nih seperti itu. Nah, itu nggak lagi manual satu-satu atau orang tuanya itu tidak ngecek ke kita sebagai tim yang handle di tempat belajar kita atau tidak lagi menghubungi gurunya, tapi problem yang saya hadapi, saya berikan solusi melalui sebuah teknologi berupa website seperti itu. Nah, sebenarnya nggak semuanya itu harus berupa teknologi ya, Bapak Ibu. Apa namanya? Setiap masalah yang dihadapi itu nggak semuanya tentang teknologi seperti itu, tapi juga mungkin bisa menghasilkan hal-hal yang lain gitu, tergantung dengan problemnya apa, kemudian bisa yang bisa dilakukan itu seperti apa kayak gitu. Misalnya yang tadi karena terjadi bencana tsunami, akhirnya masyarakat lokal di sini mendirikan sebuah banjar balai kulkul tadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin sederhana gitu ya Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya itu menjawab dari permasalahan gitu. Jadi alih-alih kita itu memberikan bekal kepada anak-anak apa ya memberikan anak-anak itu cuman teori aja tapi di pembelajaran STEAM ini kita melatih anak-anak kreativitas bagaimana mereka itu
eh, solve problem atau menyelesaikan sebuah permasalahan dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Sehingga mereka nantinya akan lebih kritis, lebih kreatif, lebih problem solver. Jadi ketika ada sebuah masalah itu mereka tahu nih, oh solusinya seperti ini, seperti itu. Jadi bukan cuman komplain-komplain aja, tapi mereka tahu, oh ada masalah kayak gini. Ya udah yuk kita bareng-bareng kita buat kita pecahkan masalahnya ini menjadi apa nih seperti itu. Atau bisa juga nih Bapak Ibu, saya kemarin juga membaca gitu ya di sosial media bahwa di Jogja itu ada sebuah kontrakan rumah gitu ya. Kontrakannya sebenarnya sederhana, diisi oleh sekitar 5 sampai 6 mahasiswa. Nah, mereka ini biasa mahasiswa itu kan kadang itu agak sedikit bermasalah dengan uang jajan mereka kayak gitu. Jadi mereka ini saat ini menggalakkan apa ya? em, Menggalakkan penanaman sayur di kontrakan mereka gitu. Jadi orang tuanya sudah tidak mengirimkan lagi uang dan mereka juga tidak cemas hari itu mereka harus makan apa kayak gitu. Akhirnya mereka membuat ketahanan pangan sendiri di dalam kontrakannya gitu kan. Itu kan salah satu solusi yang solutif kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, oh ya udah yuk kita pecahkan bareng-bareng apa nih solusi yang baik kayak gitu. Misalnya ada satu dua orang yang sedang menghadapi misalnya telat ngirim gitu misalnya orang tuanya untuk apa namanya uang tabungan bulanan kayak gitu. Akhirnya ya udah dikasihin kita bikin solusi yuk bareng-bareng. Kita nanem bareng-bareng di halaman kita rawat bersama-sama sehingga banyak sekali sekarang itu orang-orang yang mau belajar ke mereka kayak gitu. Jadi itu sesuatu hal yang cukup apa ya cukup menarik bagi saya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Di sini kita masuk di tujuan. Ini baru di tujuan udah kayaknya udah mau selesai ya ini ya. Oh, 10 menit lagi. Oke. Berbasis masalah dan kenyataan gitu. Jadi, siswa di sini mengamati dan menganalisis lingkungannya itu berdasarkan apa yang mereka lihat kayak gitu. Jadi, biasanya di tempat saya, program-program saya itu kan program-program di tempat les saya itu kita bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi kita juga ada belajar di luar kelas seperti itu. Jadi, misalnya saya berikan contoh lagi, ada nggak ya? Saya sebentar, Bapak Ibu, saya coba lihat dulu. Ada rekapannya nggak ya? Oh ya ini ada. Waktunya masih lama, masih 45 menit. Oh oke oke siap siap. Oke, saya coba share lagi. Oke, nah di sini saya coba perlihatkan salah satu aktivitas murid-murid kita. Jadi kegiatan murid-murid kita ini dilakukan bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar anak-anaknya itu juga lebih aware. Nggak sebenarnya kalau misalnya tidak memungkinkan atau sekolahnya ini terletak di pusat perkotaan gitu ya Bapak Ibu. Nggak harus yang pergi keluar ke apa namanya rumah warga gitu misalnya nggak harus seperti itu Bapak Ibu tapi bisa juga ya udah kita misalnya mengundang Bapak RT RW setempat kayak gitu kemudian sharing kira-kira apa yang dihadapi oleh desa itu misalnya atau kelurahan itu atau tempat Bapak Ibu berada seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari aplikasi.
Oke, jadi eh ini tadi beberapa kegiatan kita. Kita memang fokus di kegiatannya itu bukan hanya cuma di dalam kelas saja, tapi juga kita mengenalkan ke anak-anak itu bagaimana lingkungan sekitar mereka ini terjadi seperti itu. Jadi, oke, saya balik lagi. Ada lagi nggak ya? Oh ya, contohnya ini juga. Nah, jadi di sini juga kita juga melatih anak-anaknya itu biar lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya seperti itu melalui kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kadang kita juga kegiatannya gardening atau misalnya kita kegiatannya itu adalah membuat kapal misalnya seperti itu. Misalnya kita berikan sebuah permasalahan, kemudian solusi mereka adalah kita memberikan trigger atau kita memberikan sebuah apa ya? Iya, kita memberikan sebuah trigger. Nah, jadi kita berikan sebuah trigger gitu biar anak-anaknya ini kepancing gitu idenya. Misalnya, kita kalau di Bali ini kan banyak sekali kapal-kapal yang sedang bersandar gitu ya Bapak Ibu di Tanjung Benoa atau di Serangan gitu. Nah, kapal-kapal ini mereka kan memiliki bentuknya masing-masing gitu. Ada yang bentuknya kecil, ada yang besar, ada yang warnanya warnanya hijau, kuning dan sebagainya gitu. Nah, kita berikan challenge kepada anak-anaknya, kamu bisa nggak kira-kira bikin sebuah apa namanya nih kapal gitu ya dengan alat-alat yang kita miliki seperti itu. Jadi ibaratnya misalnya, ntar saya butuh annotate lagi. Misalnya nih di sini anak-anaknya, misalnya bentuk kelasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bentuk kelasnya, nih. Saya nggak tahu kenapa lebih suka bentuk kelasnya ini bentuknya berkeliling seperti ini atau bentuk U gitu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita berikan sebuah tempat. Misalnya kalau di tempat kita itu kita ada tempeh, Bapak Ibu. Tempeh atau tampah gitu ya. Mana ya tempeh kita? Jadi biasanya kita taruh tempehnya itu di tengah, kemudian di situ berisi alat-alat yang bisa kita gunakan kayak gitu. Jadi sebenarnya saya lagi di kantor, tapi lagi berantakan sekali. Sebenarnya kantor saya eh, di beberapa tempat itu ada kardus, kemudian ada juga alat-alat. em, saya coba open cam aja deh, nggak apa-apa. Nah, jadi dari desain yang ini, maaf ya, saya kembali lagi dulu. Jadi dari desain saya yang ini kita berikan alat-alat nih. Misalnya alat-alatnya itu berupa paku, berupa kardus, berupa styrofoam dan sebagainya gitu. Nah, kemudian anak-anaknya kita bebasin kayak gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anaknya bisa bebas mengambil apa yang ada di tengah ini, kemudian mereka kreasikan seperti itu. Jadi itu yang sedang kita lakukan di tempat kita. Jadi gimana caranya anak-anak ini bisa dapat berkreasi, berkreativitas tanpa mereka ini takut seperti itu. Jadi apapun yang terhidang di meja atau di tempehnya ini itu bisa mereka gunakan kayak gitu. Karena sebenarnya di kantor kita pun juga anak-anak itu udah tahu sendiri. Oh, ini adalah tempat kardusnya, ini adalah tempat A, tempat B, tempat C. Mereka udah hafal gitu. Jadi mereka langsung ngambil-ngambil aja sendiri biasanya kalau kita kasihin challenge seperti itu. Nah, saya coba clear drawing. Ini kayaknya saya nggak perlu off cam dan menampilkan ya karena masih sangat berantakan tempat kita. Oke, berbasis masalah nyata. Jadi kita kembali lagi ke poin berbasis masalah nyata. Siswa di sini kita berikan pemahaman untuk menganalisis lingkungan di sekitar mereka agar mereka ini bisa aware dan agar mereka ini bisa lebih paham tentang apa namanya yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh kita mikir jauh-jauh yang kira-kira solusinya apa ya yang akan kita lakukan untuk mengatasi kekeringan di Afrika gitu ya. Itu kan terlalu jauh ya Bapak Ibu. Ngapain kita harus mikirin hal-hal yang sejauh itu gitu. Padahal masalah kita sendiri itu banyak sekali saya yakin antara sekolah misalnya di lingkup sekolah aja deh dulu gitu
saya yakin bahwa sekolah yang ada di Lamongan misalnya, sekolah yang di Gresik, sekolah di Tulungagung, di Trenggalek, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, itu masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kenapa saya ambil topik kontekstual? Karena eh, penyelesaian sebuah masalah itu tidak bisa hanya satu aja, tapi bisa juga beberapa hal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita mendorong murid itu tidak hanya menyelesaikan sebuah masalah dengan satu solusi saja gitu, tapi kita hargai anak-anaknya itu untuk memberikan solusi lewat berbagai, ini kenapa nggak bisa ya kalau saya lewat berbagai medium atau berbagai cara. Nah, ini kalau saya Zoom bisa. Oke, baiklah. Jadi karena agak bermasalah tadi ya di Canva saya, jadinya analisis aspek STEM-nya seperti ini. Jadi ini kita masuk ke dalam integrasi disiplin ilmu. Jadi kita hubungkan ilmu dengan solusi nyata, Bapak Ibu. Jadi kemarin em, zaman saat ini gitu ya Bapak Ibu, kita mengalami global warming atau sudah mengalami pemanasan global gitu ya, dan terjadinya perubahan iklim gitu. Nah, kemudian gimana sih kita mendorong anak-anak ini untuk membekali mereka pemahaman tentang menyelesaikan sebuah masalah pemanasan global yang sederhana aja gitu, yang bisa dilakukan sesimpel dan sesederhana mungkin dari anak-anaknya itu kayak gitu. Nah, ini adalah analisis aspek STEM atau STEAM yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang pertama ini Bapak Ibu kita bisa lihat dari sisi sainsnya kita bisa memberikan pemahaman tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian kita berikan juga pengetahuan tentang dampak dan cara menanggulangi dampak perubahan iklim. Kemudian dari sisi teknologi itu mencari informasi menggunakan komputer dan internet dengan bimbingan guru otomatis gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi lagi kita menggunakan alat dan bahan sederhana dalam pembuatan vertical garden gitu. Jadi kita berikan beberapa solusi kepada anak-anak gitu ya untuk mengatasi dampak global warming atau misalnya yang sekolah-sekolah banyak apa namanya di perkotaan itu kan mengalami permasalahan lahannya ini semakin sempit seperti itu. Jadi lahan kita mau aja kita sudah ada keinginan gitu ya Bapak Ibu untuk memulai menanam seperti itu, tapi alat-alatnya atau bukan alat-alatnya atau nggak ada tempatnya atau misalnya kontrakan atau rumahnya ini sempit, tidak ada halaman dan sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa membuat solusi dengan vertical garden. Kemudian engineeringnya itu kita bisa membuat desain rangka vertical garden ini seperti apa. Kemudian membuat rangka vertical garden menggunakan pipa paralon. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan STEM atau STEAM menggunakan alat-alat dari sisi engineeringnya gitu. Jadi bagaimana cara merangkai atau membuat rangka dari vertical garden sendiri gitu. Kemudian kalau matematikanya atau math-nya itu adalah memanfaatkan bentuk bangun ruang. Jadi dari pelajaran bangun ruang itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu, misalnya bentuk tabung, kemudian misalnya bentuk kubus kayak gitu. Nah, antara eh, Bapak Ibu bisa kasih challenge kepada murid-muridnya gitu. Apakah nanti ketika bentuk kubus dihubungkan dengan apa namanya ini bentuk tabung itu bisa nyambung nggak ya untuk membuat sebuah vertical garden gitu. Jadi bisa kita pancing-pancing anaknya itu untuk berpikir secara lebih kritis ketika menghadapi sebuah permasalahan. Nah, ini dari sisi arts-nya ini Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi arts kita bisa melihat bahwa ada beberapa solusi dari vertical garden yang sederhana gitu. Jadi ada yang memakai seperti rak gitu kan. Jadi rak kemudian diisi dengan tanaman gitu. Kemudian ini juga modifikasi dari raknya itu tidak selalu raknya itu bentuknya seperti ini, seperti gambar satu. Bisa juga raknya itu berupa apa namanya rangkanya itu nggak harus tegak berdiri lurus, bisa juga agak miring kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan challenge atau kita bisa pancing kepada muridnya. Kira-kira apa dampak dari misalnya gambar satu sama gambar dua gitu. Nah,
mungkin di sini kita bisa lihat nih, Bapak Ibu, mungkin saya butuh bantuan di sini kira-kira dari gambar satu dan gambar dua itu bedanya apa, Bapak Ibu? Dari sisi pemanfaatan konteksnya ini adalah saya ingin membuat atau saya ingin menanam tanaman yang banyak gitu. Kira-kira solusinya pakai gambar satu atau gambar dua nih, Bapak Ibu? Oh, slide-nya gambarnya masih Instagram. Mohon maaf ya, saya tidak sadar. Oke, terima kasih atas remindernya. Gambarnya tidak muncul. Oh ya, maaf maaf Bapak Ibu. Sekarang udah muncul kan ya? Oke. Nah, oke, baik. Terima kasih Ibu Aisyah Muawana. Jadi, saya ulangi lagi, mungkin tadi nggak kelihatan ya. Jadi, ini adalah salah satu solusi kita untuk membangun, untuk menjawab dari permasalahan perubahan iklim seperti itu. Nah, jadi ada yang pertama gambar satu dan juga ada gambar dua. Kira-kira dengan problem saya ini, Bapak Ibu. Tadi problem saya adalah ingin menanam yang banyak. Solusi bentuk rangka satu atau dua. Nah, kita fokus di pertanyaan saya dulu nih, Bapak Ibu. Jadi problem saya di sini adalah saya ingin menanam yang banyak. Kira-kira solusinya bentuk rangka satu atau dua? Ayo, satu atau dua, gambar dua, gambar dua. Oh ya, baik. Oke, Dua. baik. Dari Lamongan, Gersik, gambar dua. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih Bapak Wajib dari Lamongan, gambar dua. Betul. Jadi, dari sisi rangka aja gitu ya, kreativitas anak-anaknya gitu, kita bisa pancing dengan gambar. Oh, berarti kalau misalnya saya pengen memberikan apa namanya? Tanaman yang lebih banyak itu pakai desain yang nomor dua seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya di rumahnya atau di sekolahnya itu masih ada space atau ada halaman gitu ya yang meskipun itu tidak luas tapi kita bisa gunakan misalnya di depan kelas kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa gunakan rangka yang nomor dua daripada rangka yang nomor satu karena rangka nomor dua bisa menampung lebih banyak tanaman. Oke, sekarang kita lanjut lagi eh, ke gambar selanjutnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sebenarnya sudah belajar tentang STEAM di sini gitu, tentang sisi A-nya tadi gitu, apa yang membedakan antara arts dan juga STEM kayak gitu, bedanya STEAM sama STEM. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau misalnya ini Bapak Ibu benar-benar tidak ada lagi ruang gitu ya. Misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta itu mereka ini tinggalnya di apartemen kayak gitu. Nah, apartemen ini kan balkonnya itu sangat-sangat sedikit atau apa ya, bahkan nggak ada halamannya sama sekali, Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi, solusinya itu adalah kita bisa juga nih gunakan opsi gambar 3 dan gambar 4 kalau memang benar-benar nggak ada lagi lahan gitu. Jadi, kita bisa gunakan pot-pot ini secara apa ya? Secara tersusun, secara bersusun gitu antara yang bagian ini, bagian tanaman yang di atas, kemudian di bawah kita bisa seling-seling. Itu termasuk bagian artsnya gimana caranya kita menata tanamannya biar mereka bisa biar mereka bisa tumbuh. Kalau misalnya mereka bisa tumbuhnya itu tinggi biar nggak mengganggu pertumbuhannya, maka mungkin bisa dikasih solusi. Maaf. Saya tadi mau ngasih annotate. Mungkin bisa dikasih solusi tanaman kacang panjang gitu kan. Kalau tanaman kacang panjang itu kan butuh tempat yang lebar dari tanamannya gitu kan. Nanti kita bisa kasih solusi dengan memberikan space. Di sini kan lebih panjang ini Bapak Ibu. Jadi di sini tanaman kacang panjangnya misalnya. Kemudian yang lainnya di sini misalnya dikasih tomat, dikasih cabai misalnya saja seperti itu. Nah, di sini juga ada solusi membuat sebuah rangka gitu ya
eh dari ini malah cuma apa ya ini ya? Ini bisa dibilang ada tiangnya, ada 4 tiang yang dirangkai menjadi sebuah kerangka, kemudian digabungkan dengan kawat kayak gitu. Kalau ini kan ada apa namanya ini? Ada alasnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini udah nggak ada lagi alas, jadi rumahnya bener-bener eh, tidak ada lagi ruang kayak gitu. Tapi tetap bisa loh kita itu menanam. Nah, ini bisa kita sandarkan atau kita bisa cantolkan gitu ya Bapak Ibu di tembok misalnya di tembok rumahnya kayak gitu. Jadi yang benar-benar nggak ada lahan sama sekali tetap sebenarnya bisa menanam dengan cara seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya agak di luar konteks lagi. Di sini Bapak Ibu ada yang lagi gambar 4. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu ada yang suka alpukat nggak? Ada yang suka alpukat? Mungkin ini agak di luar konteks sekali ya. Suka, oke. Banyak yang suka nih. Banyak yang suka alpukat. Ada lagi yang suka alpukat? Banget sukanya. Oke. Jadi di sini saya tuh punya alpukat, Bapak Ibu. Tapi alpukatnya sedikit lain daripada yang lain. Wah, ini agak ini. Ah, bentar ya. Aduh, aduh. Ini. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan. Oh, di sini kelihatan. Oke. Nah, lo bisa dikirim. Oke. Bisa dikirim pakai Paxel nanti, Pak ya. Soalnya saya udah ngirimin ini ke keluarga saya, ke ke ibu saya, sama ke kakak saya, itu suka banget mereka bilangnya. Ini alpukat, warnanya kan kelihatan, aduh warnanya kok udah coklat ya, kayak gitu, udah beda banget dengan alpukat-alpukat pada umumnya yang ada di Jawa gitu. Tapi ini sebenarnya ada di Malang juga loh. Ada yang tahu nggak ini alpukat apa, Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa menebak, nanti saya kirimin. Ini beneran ini Bapak Ibu. Saya kirimin alpukat 1 kilo. Slide belum pindah. Iya memang belum pindah. Saya memang tidak memindahkan slide Ibu Tati. Oke, ini buat just for fun nih Bapak Ibu, biar kita nggak tegang. Ada yang bisa menebak ini alpukat apa namanya? Kan alpukat tuh ada banyak sekali ya namanya. Misalnya alpukat Miki, alpukat mentega, kayak gitu-gitu. Ada yang bisa menebak ini adalah alpukat apa? Kalau ada yang bisa nebak, nanti saya kirimin eh 1 kilo ke rumahnya Bapak Ibu. Ini beneran, beneran, beneran. Jadi alpukat ini tuh alpukat yang ditanam di Kintamani. Alpukat aligator. Wow, serem ya namanya alpukat aligator. Oke, ada beberapa yang sudah benar menjawabnya. Nanti yang benar tadi yang jawaban tercepat nanti saya kirimin. Nanti bisa diinfokan ya ke Mbak Siska atau ke saya, boleh alamatnya di mana. Nanti insya Allah saya kirimkan sebelum saya mudik ke Jawa. Ya, betul. Yang paling cepat tadi adalah Ibu Ayu Purwaningsih. Oke, Ibu Ayu Purwaningsih. Mungkin bisa on cam, Ibu. Jadi biar kita agak ini ya, apa namanya nggak terlalu tegang nih. Ibu Ayu Purwaningsih bisa on cam. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Atau on ini apa namanya mikrofon. Ibu Iya, Ayu Purwaningsih. iya. Iya, Ibu Ibu Ayu Purwaningsih asalnya dari mana, Ibu? Asalnya dari Gresik, kebetulan juga punya saudara di Bali, jadi tahu. Jadi tahu. Oh iya 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 oke oke baik baik Bu. Iya, iya, iya. Nah nanti insya Allah nanti di info aja Bu ya alamatnya di mana nanti saya kirimin alpukat namanya Khas, alpukat khas khas. gitu. Iya. Jadi alpukat ini itu alpukat dari apa namanya dari Australia gitu. Jadi dia ini alpukatnya bisanya itu ditanam di daerah-daerah yang beriklim dingin seperti itu. Misalnya daerah Kintamani, daerah Malang. Di Jawa Timur ada juga kok yang jual alpukat khas ini gitu Bapak Ibu. Jadi keunggulannya apa alpukat ini daripada yang lain? Alpukatnya itu bisa lebih apa ya?
jujur saya tuh belum pernah lihat ulat di dalam alpukat ini kayak gitu. Karena memang dari sisi bentuknya aja itu apa ya, keras, kemudian kok item gini gitu ya. Tapi ketika dirasakan itu rasanya tuh sangat-sangat, kalau bahasa food blogernya itu sangat buttery gitu, atau sangat mentega sekali, sangat lembut sekali kayak gitu. Bahkan banyak juga dikonsumsi oleh anak-anak balita atau anak-anak bayi seperti itu. Nah, kemudian sekarang permasalahannya lagi, saya sharing masalah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi permasalahan saya itu adalah saya tuh ingin menanam sendiri gitu. Jadi saya agak sedikit jiwa-jiwa bonek saya ini masih ada meskipun saya udah tinggal di Bali nih, Bapak Ibu. Meskipun di Bali ini kan iklim saya ini tergolong iklim yang panas, saya tinggal di Denpasar, tapi saya pengen untuk menanam alpukat khas. Caranya gimana? Saya nggak punya bibitnya. Nah, ketika saya ini sudah apa namanya? Ketika saya ini sudah makan, bijinya ini tidak saya buang, tapi saya tanam, bukan saya tanam. Ingin saya tanam, tapi saya ingin menumbuhkan akarnya seperti itu. Jadi, ini sebentar ya, saya ambilkan dulu contohnya. Oke, jadi eh tadi saya mau nanam gitu kan, tapi saya nggak punya bibitnya gitu. Itu kan sebuah permasalahan ya Bapak Ibu. Oh ya, alpukat ini tuh asalnya dari Australia gitu. Jadi kan nggak mungkin juga saya ke Australia demi alpukat ini, tanaman ini gitu kan. Jadi saya menumbuhkan akar dari si tanaman ini sampai dia ini pecah kayak gini, kemudian muncul akarnya nih. Mungkin bisa kelihatan sedikit ya. Nah, bisa kan muncul kelihatan akarnya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah jadi tujuan saya ini biar akar dari biji ini tuh keluar semua kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, bentuk dari propagasi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih paham atau ada yang lebih ahli gitu ya. Dulu waktu zaman COVID saya itu media tanam, belajar berbagai macam media tanam. Media tanam kan bukan cuman di tanah, tapi media tanam itu juga bisa di air, bisa juga melalui apa namanya sekam, bisa juga hal-hal lainnya seperti itu. Nah, jadi itu yang saya lakukan saat ini yaitu dengan eh, menumbuhkan si dari alpukat khas ini. Entahlah berapa puluh tahun lagi akan berbuah gitu ya. Tapi di sini saya minimal saya sudah berusaha gitu. Oke, saya akan lanjut lagi di slide yang selanjutnya. Nah, salah satu ciri atau karakteristik dari pembelajaran STEAM di sini adalah berbasis proyek gitu. Kemudian eh, tujuannya adalah kita ini ingin mendorong anak-anaknya ini untuk merancang solusi gitu dan membuat salah satu contoh prototipe itu maksudnya sebuah produk yang setengah jadi atau kayak contohnya seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita lagi bikin sebuah produk gitu kan, atau membuat sebuah usaha atau bisnis itu nggak harus 100% perfect di awal atau nggak harus 100% sempurna di awal. Tapi kita bisa membuat contohnya dulu nih gitu. Jadi versi satu dulu, misalnya saya ingin membuat sebuah apa ya? Membuat sebuah mesin robot kayak gitu. Mesin robotnya ini untuk memetik alpukat khas kayak gitu. Nggak saya langsung jadiin satu jadi gitu nggak, tapi saya buat versi sederhananya dulu. Misalnya saya buat robotnya ini dengan roda 5 kayak gitu misalnya. Apa bedanya kalau misalnya saya membuat robot dengan roda 4, roda 5 dan roda 3 gitu kan. Nah, saya lakukan analisis dulu kira-kira prototipe atau contoh produk yang nanti itu siap untuk diproduksi secara massal itu yang mana kayak gitu. Kemudian kolaboratif juga Bapak Ibu. Jadi pendekatan kolaboratif mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok sehingga memperkuat keterampilan komunikasi dan juga kerjasama mereka. Oke, saya coba baca. Oke.
Saya lanjut lagi kemudian strategi implementasinya adalah menentukan tema yang dekat dengan siswa. Makanya tadi saya buat judul em, pendidikan yang kontekstual, STEAM yang kontekstual. Jadi yang sesuai, yang dekat dengan siswa, permasalahannya apa, kemudian solusinya seperti apa. Misalnya pengolahan sampah, kemudian energi terbarukan dan sebagainya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Misalnya yang tadi tahap pertama itu dalam konteks untuk untuk menyelesaikan sebuah masalah iklim. Nah, kita akan merancang vertical garden ini Bapak Ibu dan menentukan alat, bahan, membuat raknya misalnya yang tadi gitu. Jadi kita harus analisis lingkungan sekitar. Nah, tadi kan saya berikan slide gitu ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu kondisi dari saat ini tuh seperti apa gitu. Kondisi kita ini seperti apa. Kondisi saya misalnya di kantor saya masih ada halaman luas, jadi saya masih bisa menanam secara bebas di sini. Atau misalnya kondisinya itu tinggalnya di apartemen misalnya. Nah, maka rak vertical garden yang cocok berarti yang bentuknya yang rangka tadi tanpa adanya rak kayak gitu. Kemudian tahap kedua adalah membuat dan merakit rak vertical garden menggunakan pipa paralon. Yang ketiga, menyiapkan benih, media tanam, menanam. Kemudian tahap 4 melakukan perawatan lanjutan terhadap tanaman. Oke, kemudian ini adalah beberapa peran dari, ini maaf sekali, ini nggak bisa nampil juga. Oke, ini adalah beberapa peran, malah tidak muncul. Oh, oke. Nah, kalau gini muncul. Oke. Baik, berarti ini beberapa sebenarnya saya memberikan slide ini itu dari buku panduan yang sudah dibuat oleh kementerian kita kayak gitu, Bu. Jadi sudah ada bukunya sebenarnya di sini saya hanya sharing menyampaikan ulang gitu ya tentang apa yang sudah saya lakukan juga di tempat saya dan juga yang bisa memberikan inspirasi mungkin dari Ibu gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa peran dari dinas pendidikan, kemudian pendidiknya, dari orang tua, dari kepala satuan pendidikan, dan sebagainya gitu tentang hal ini. Jadi kalau misalnya kalau di tempat saya karena non formal jadinya lebih bebas gitu Bu ya sifatnya gitu. Jadi saya berikan dulu nih pemahaman Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di tempat saya, nah saya akan sharing dulu nih. Ini saya membuka dapur saya sendiri, tapi nggak apa-apa. Jadi, em, ketika orang tua itu mendaftarkan anaknya ke tempat saya, itu saya sudah berikan wanti-wanti atau bukan wanti-wanti, atau saya sudah berikan guideline kepada orang tua bahwa, nah ini dia. Saya coba share screen. Oke. Nah, ini beberapa oke. Beberapa guideline atau beberapa apa ya? eh, beberapa beberapa hal yang dari pihak saya, lembaga saya gitu ya, kepada orang tua gitu. Jadi yang pertama kita menyelesaikan masalah. Every class has a different challenge and we learn by solving, not just listening. Setiap kelas punya tantangannya yang berbeda-beda. Kami belajar dengan menyelesaikan masalah, bukan hanya mendengar. Kemudian many ways to solve. Banyak sekali hal yang bisa kita pecahkan. No single answer. Jadi tidak ada satu jawaban yang mutlak gitu. Harus pakai coding, harus ini, harus itu. Itu kalau di pembelajaran tempat kami itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggabungkan antara coding atau misalnya anaknya ini nggak terlalu suka untuk membuat bebikinan kayak tadi, kayak gitu. Nggak mau kotor-kotor misalnya. Anaknya ini lebih suka art sama desain. Ya udah, dia biasanya kita juga ada murid kayak gitu, Bapak Ibu. Ada kita murid dari Amerika. Nah, muridnya ini kalau kakaknya itu suka banget solve problemnya itu lewat coding. Tapi anaknya ini, adiknya itu suka banget solve problemnya lewat art and design. Jadi anaknya itu kalau datang ke kelas kita kasihin materi, bukan materi kayak teori pengantar. Oke, silahkan pecahkan masalah kalian seperti apa gitu. Kita kasihin kertas aja ke dia, terus dia ya udah langsung gambar dan sebagainya kayak gitu. Kemudian proses over perfection. Jadi yang penting itu adalah prosesnya.
kadang hasilnya itu nggak selalu 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Jadi proses penting, boleh salah, mari kita coba lagi bersama-sama. Kemudian respect the learning space. Jadi kita menghormati learning space atau kita menghormati apa namanya, apa yang sudah kita berikan ke anak-anaknya gitu. Misalnya ada alat, jangan sampai alatnya ini anak-anaknya rusak gitu. Kemudian eh, mendengarkan kepada teman dan guru, kemudian be responsible. STEAM ini bukan free play atau bukan main secara gratis, tapi ada aturannya seperti itu. Dan juga ada parent partnership. Kita mendukung prosesnya dan juga kita komunikasikan kepada orang tua ini seperti apa sih pembelajaran STEAM yang kita lakukan ini. Kayak gitu, Bapak Ibu. Oke, baik, saya stop dulu. Nah, sekarang saya mau bagaimana kita membuat, karena kita ini ya Bu, Bapak Ibu, kita bukan lembaga yang secara formal harus ada misalnya RPP dan sebagainya seperti itu. Tapi kita tetap buat pembelajarannya misalnya hari atau tanggal 1 kemarin. Jadi biasanya kita itu dalam 1 bulan itu kita kasih tahu tema utamanya ini apa gitu. Kebetulan bulan ini ada berapa hari raya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Bulan ini kita ada berapa hari raya Bapak Ibu? Oh, ada 3. Apa aja yang menjawab 3, Bu Ayu? Hari rayanya. Nyepi dan Idul Fitri. Kalau Bu Ayu yang ada 3 tadi, ada hari raya apa lagi, Bapak Ibu? Iya, jadi setahu saya Idul Fitri dan Nyepi ya, gitu. Jadi saya di sini, kalau di tempat saya, bulan ini kita mengambil tema tentang bulan, seperti itu. Bentar, saya tampilkan lagi. Jadi tema dalam bulan ini adalah tentang light and harmony gitu. Jadi seperti fase bulan yang terus bergerak, kita belajar bahwa setiap perubahan adalah bagian dari harmoni alam. Jadi setiap perubahan yang terjadi di hari atau di tiap bulan itu adalah bagian dari memang kejadian sains, apa namanya, kejadian alam gitu. Jadi yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi di sini tema kita adalah tentang bulan. Em, Kemudian materi tadi yang mau saya share itu adalah seperti ini. Oke, misalnya minggu pertama aja gitu ya. Kita belajar tanggal 1 observe the moon gitu. Jadi tujuannya adalah kita memberikan edukasi tentang berbagai bentuk bulan gitu. Jadi mungkin ada bulan yang kalau misalnya bulan purnama, kemudian bulan sabit, itu kan beda-beda gitu ya bentuknya. Nah, itu kita dengan menggunakan project based learning, kita akan membuat project seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, jadi kita membuat sebuah bukan diorama apa ya, alat peraga untuk belajar fase-fase bulan, Bapak Ibu. Moon phase, cell phone, projector, STEM project. Kita ulang lagi. Jadi ketika alatnya kita putar, alatnya ini kayak menampilkan, oh ini lagi bulan sabit, ini lagi bulan purnama, ini lagi bulan seperti ini, bulan seperti itu, kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kegiatan STEM kita atau STEAM kita terkait dengan mengobservasi bulan gitu. Jadi waktu tanggal 1 kemarin tema kelas kita itu adalah observe the moon ini. Kemudian anak-anaknya dibebasin. Anak-anaknya kalau misalnya mau membuat proyek seperti yang tadi, bisa membuat alat-alatnya udah kita sediakan. Misalnya kardus atau misalnya membuat dari gulungan tisu, bekas gulungan tisu. Kemudian juga alat-alat dari apa tadi namanya? Atau mereka juga bisa menyelesaikan masalahnya lewat gambar. Dia cuma mau gambar aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau juga
ada anaknya ini yang lebih suka solve problemnya itu lewat coding gitu. Jadi anak-anaknya akan membuat coding tentang observe the moon ini kayak gitu. Mungkin nanti kalau sesi codingnya akan lebih dijelaskan dari Mbak Siska atau Bu Siska gitu. Kemudian di sini ada macam-macam lagi, kita belajar tentang nyepi, pop card, kartu ucapan dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada tujuan atau goalsnya dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Itu hanya 1 bulan aja gitu, Bu, Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya coba tampilkan lagi. Iya, sudah selesai kebetulan. Jadi sekian dari saya. Mungkin dari saya akan memberikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan di-share di kolom komentar atau dari moderator, Bapak dan Ibu Siska, Bapak James dan Ibu Siska. Mungkin ada yang ingin. Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, Tanya silahkan raise boleh hand. raise hand. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu ada yang di kolom chat ya. Mau izin bertanya tugas LMS itu apa, Bu? Ya nanti dijelaskan tugasnya. Jadi Bapak Ibu besok nanti setelah Bapak Ibu masuk di LMS, Bapak Ibu nanti ada tugas ya situ nanti tercatat ya. Nanti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Jadi Bapak Ibu setelah ini kan sesi tatap tatap wajah gitu ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan masuk di LMS mengikuti teori 1, teori 2 dan seterusnya sampai kepada tugas dan tes sebelum dapat sertifikat ya. Jadi materinya apa ya tunggu aja. Nanti di LMS akan tertera. Silakan pertanyaan berikut. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu silahkan, eh atau ada sekolah atau Bapak Ibu sendiri yang berinisiatif untuk apa namanya sudah melakukan atau menerapkan STEAM ini gitu. Oke, baik. Mungkin langsung Bu saya Ima jawab ini ya, ada Pak. Ibu Amelia tanya nih ya Bu Amelia. Mohon izin bertanya, cara mendesain pembelajaran STEM dengan low budget, anggaran dikit, dikit itu berapa Bu low budget? Kasih angka Bu, yang dimaksud Ya, minim low budget itu berapa Bu Emilia? Karena 500 itu juga low ya, di bawah 1 juta soalnya kan. 1 juta di bawah low, kalau di bawah 5 juta. Jadi yang mana ini Ibu, perkiraan budgetnya berapa? Kalau sekedar low, low yang dari mana? Ukuran low-nya itu dari angka berapa? Gitu. Jadi biar jelas gitu. Sambil menunggu Bu, tapi silakan kalau mau dijawab Bu Ima, kira-kira low oke. budget itu kisaran berapa ya? Baik, 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 baik. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaannya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Emilia. Jadi, ini sedikit apa ya, tambahan informasi. eh jadi, saya itu profesi lain saya ketika mendirikan kode kostum ini adalah sebagai seorang pemulung, Bapak Ibu. Jadi saya itu sering banget, kebetulan kantor kita itu sebelahnya kedutaan Timor Leste gitu kan. Jadi mereka ini sering banget ada alat-alat, misalnya mereka membuang styrofoam kayak gitu. Jadi kayak box kotak styrofoam udah langsung kita ambil gitu. Jadi sebenarnya kalau budget itu bukan menjadi masalah atau bukan menjadi sebuah apa ya, bukan menjadi sebuah penghalang gitu untuk menerapkan proses tim ini sendiri gitu. Atau misalnya saya juga dan tim ini sering banget ke warung Madura gitu untuk hunting kardus Bapak Ibu, karena kita juga tidak memproduksi kardus sebanyak itu tapi kita membutuhkan sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi eh kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Misalnya kalau em, Bapak Ibu apa namanya ini ketahui apa sih namanya ini, kita belajar tentang, nah ini ada salah satu contoh Bapak Ibu, saya coba tampilkan ya habis ini. Ini hanya menggunakan botol plastik, kemudian klip apa namanya paper clip itu klip kertas dan juga Clip sedotan. on. Iya, itu cuma
kayaknya tidak berharga ya Ibu. Kayak 0 rupiah itu. Tapi saya coba kasih lihat contoh percobaan STEAM-nya. Sebentar. Ini dia belajar tentang fisika. Waktu itu sebentar. Ini agak agak scrolling lumayan jauh gitu. Oh, ini dia. Nah, saya share screen lagi. Low budget itu bukan budget ya, menurut saya itu bukan menjadi penghalang Bapak Ibu. Karena sejujurnya usaha ini pun saya mulai dari sampai sekarang gitu ya, tidak ada investor yang eh, apa namanya yang menginvest ke saya. Hanya investor utama dari Kodeko ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang tidak ada investor lain dari apa namanya tempat ini. Nah, coba kita tampilkan, saya tampilkan. Hai, hai. Nama saya Ima, saya dari Kode Kostim. Saya suka banget jalan-jalan, apalagi beraktivitas di air, seperti free diving dan diving di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Sabang, Aceh, dan di Tulamben di Bali. Nah, sebenarnya proses menyelam ini membawa saya untuk bereksperimen sederhana tentang STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. Lalu apa eksperimennya? Jadi pagi ini saya bersama Cakra dan Fatih membuat percobaan penyelaman kartesian menggunakan botol plastik yang menunjukkan hubungan antara massa jenis air, tekanan air, dan kemampuan benda mengapung. Jadi pertama, kita masukkan objek kecil berisi udara atau penyelam ke dalam botol yang sebagian terisi air. Awalnya, penyelam akan mengapung karena udara di dalamnya memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Lalu saya coba tambahkan airnya sampai penuh. Nah, ketika botolnya ditekan, tekanan pada air di dalam botol akan meningkat. Peningkatan tekanan ini membuat udara di dalam penyelam sehingga massa jenisnya menjadi lebih besar. Karena massa jenis penyelam sekarang lebih mendekati massa jenis air, maka penyelamnya akan tenggelam. Gitu. Nah, setelah kita melepaskan tekanan pada botol, udara di dalam penyelam akan mengembang lagi dan massa jenisnya menjadi lebih kecil. Hal ini membuat penyelam menjadi lebih ringan dari air, sehingga dia bisa mengapung kembali ke atas. Nah, gimana? Seru kan? Hari ini Cakra dan Fatih berhasil nih percobaan timnya. Mau coba ikut keseruan seperti Fatih dan Cakra? Nah, kalian bisa ikut kelas gratis ini juga loh. Yuk, DM kami di Instagram. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari percobaan tadi, kira-kira budgetnya berapa ini Bapak Ibu? Ada yang bisa menebak berapa budgetnya atau biayanya? Karena jujur itu 0 rupiah ya, gitu. Karena kebetulan saya nggak perlu beli apa klipnya itu saya udah punya gitu kan. Tapi saya bisa bereksperimen dan saya bisa memberikan informasi kepada anak-anak waktu itu masih kecil-kecil anaknya gitu ya tentang kartesian gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kurikulum Bapak Ibu. Kira-kira belajar kartesian itu di di kelas berapa? Nah, nanti mungkin bisa dikembangkan lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak harus lagi-lagi ya tidak lagi-lagi terkait dengan topik saya semuanya itu kontekstual dan harus sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Kalau misalnya kemampuan kita misalnya ada botol plastik aja itu gitu. Nah, botol plastik itu kan bisa dimanfaatkan banyak sekali gitu. Misalnya kita sedang belajar tentang iklim gitu. Maka ya udah belajar tentang iklimnya kita menanam pakai botol plastik bekas gitu misalnya. Kemudian botol plastik bisa diapakan lagi? Botol plastik bisa dijadikan mobil gitu misalnya. Jadi ada lagi percobaan yang lain itu botol plastik kita gabungkan dengan gaya tarik menarik gitu ya. Kemudian mobilnya ini dari si botol ini bisa meluncur kayak gitu atau botolnya bisa kita padukan dengan gaya magnet kayak gitu. Jadi kita juga bisa belajar banyak sebenarnya dari hal yang sederhana. Saya nggak ada botol lagi nggak ada botol tapi di sini saya ada botol lavender aroma oil. Ini biasanya saya nggak pernah pakai hand body tapi pakai ya kayak gini botol plastik kayak gini. Nah, ini bisa berguna banget untuk banyak sekali hal gitu. Seperti itu Bapak James dari pertanyaan Ibu Emilia, apakah menjawab? Oh ya, oke baik. Semoga menjawab ya Ibu Emilia. Artinya Ibu Emilia sudah menjelaskan di bawahnya. Ternyata SD-nya ada di pedesaan. Jadi kami bisa mengerti ya kisarannya mungkin
Ya tidak sampai 500.000 lah, 300.000 mungkin sudah terlalu mahal gitu. Jadi Iya. tadi dari contoh tadi kayaknya nggak sampai Bu ya, bisa bisa masuk lah. Pertanyaan Ibu terjawab dengan contoh tadi sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Emilia, semoga menjawab semua ya apa yang Ibu ini apa namanya Ibu concern ya Ibu pertimbang. Kalau di SMP berbasis pondok pesantren bagaimana menerapkannya? Monggo Bu Ima. Ini kalau di pondok pesantren gimana ini? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Agus berbagi. Jadi, Pak Agus, kalau misalnya di pondok pesantren itu seingat saya ya, karena saya dulu itu punya sepupu yang dia itu dulunya mondok di daerah, saya lupa apa, Cet, kalau nggak salah ya, gitu. Nah, lumayan padat sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di pesantren. Jadi karena selain dia ini belajar tentang ilmu agama, juga dia ini belajar tentang ilmu umum seperti itu. Jadi kalau misalnya manajemen waktunya harus disempatkan, Pak. Tidak ada lagi yang lain gitu. Tapi mungkin gini Bapak Ibu ya, saya itu dulu tuh ingat kalau misalnya saya itu berkunjung dengan keluarga saya ke apa sepupu saya yang ada di pesantren itu, mereka ini pasti ada kegiatan gotong royong atau bukan gotong royong, mereka ini biasanya ada kegiatan bersih-bersih pondok misalnya kayak gitu. Nah, bersih-bersih pondok ini kan bisa menjadi celah. Ini kan berarti ada sedikit waktu free-nya gitu, Bu. Pak gitu. Jadi ada sedikit waktu free yang bisa kita pergunakan gitu. Jadi kita bisa belajar tentang apa namanya ini kan ketika kita membuat apa namanya membuang sampah, membersihkan pondok itu kan pasti ada sampahnya. Entah itu apa namanya ini eh sampah organik atau sampah anorganik gitu kan tetap ada sampahnya pasti. Nah, kita bisa berikan tantangan kepada si anaknya ini santri-santrinya ini coba dong kita bikin gimana caranya sampahnya ini biar kita nggak dibakar misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa membuat saya lagi belajar juga sih sebenarnya ini Bapak Ibu tentang cara mengompos dengan berbagai macam hal gitu. Jadi cara mengompos itu kan banyak sekali ya. Kalau saya ini lagi belajar, jadi ada tong gitu ya. Misalnya ini tong gitu ya. Tongnya ini saya eh, secara layer, secara apa namanya? Secara lapisan itu saya berikan beberapa lapis untuk membuat kompos. Misalnya lapisan pertama di sini itu organik. Jadi di dalam tong ini diisi dengan dedaunan gitu misalnya. Kemudian setelah dikasih daun, saya semprot dengan EM4 atau saya semprot dengan aduh lalu apa sih namanya yang saya berikan, aduh saya pokoknya cairan ini tuh untuk membantu proses pengomposan kayak gitu. Kemudian layer selanjutnya saya kasihin tanah. Nah, tanah ini nanti dia akan membantu proses pengomposannya kayak gitu. Jadi nanti terus kayak gitu berulang. Habis dikasihin sampah organik misalnya nasi. Nah, pasti kan di pondok pesantren, dia saya nggak tahu ya kalau di pondok pesantrennya Pak Agus seperti apa gitu. Jadi mungkin ada food waste atau sisa makanan atau sisa sampah. Nah, itu bisa dimanfaatin, Pak, untuk menjelaskan tentang STEAM kayak gitu, tentang SMP, SD ataupun SMA ataupun bahkan bapak gurunya itu pasti bermasalah atau memiliki masalah dengan sampah karena saya yakin setiap orang itu punya masalah dengan sampah gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasihin solusi kayak gitu. Jadi ketika em, ketika muridnya ini maaf ketika santrinya ini selesai makan kita masih punya waktu free time loh Pak itu bisa digunakan loh Pak untuk oke kita akan membuat sebuah ada dua dua tank dua tank lagi ada dua ember gitu misalnya satunya adalah ember untuk memberikan apa namanya sisa sampahnya ini kita taruh di situ, tapi isinya nggak boleh ada daging. Kayak gitu. Jadi kalau sampah-sampah daging ditaruh di sini misalnya di bagian tangan saya, kalau di sini tangan kanan ya gitu. Kemudian yang di sini tangan kirinya itu adalah sampah organik. Sampah misalnya nasi, sayuran itu masuk di sini gitu. Kenapa?
Karena kalau kita masukkan jadi satu, itu nanti bakal tumbuh belatung kayak gitu. Kalau kita taruh di apa komposternya kayak gitu. Jadi harus kita pisah. Kemudian itu sih Pak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Pak untuk tidak menerapkan ini karena dimanapun kita bisa gitu Pak Agus. Jadi di waktu kayak tadi misalnya pasti ada waktu makannya kan Pak ya kalau di pesantren pasti kan gitu. Itu bisa kita terapin Pak tentang konsep STEAM-nya tadi seperti itu Pak Agus. Mungkin ada lebih ke kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu ekstra gitu Pak misalnya. Apakah betul Pak Agus? Kokurikuler itu ekstrakurikuler, apakah benar? Karena saya mohon maaf, SD-nya sudah dari tahun 2000 sekian gitu. Jadi saya oke mungkin kokurikulernya ekstra mungkin ya Pak ya. Jadi ekstranya tadi yaitu tadi sih Pak disempat-sempatkan kalau misalnya manajemen waktunya itu kurang gitu. Jadi bisa ditambahkan di sela-sela kegiatannya kayak gitu. Misalnya waktu kegiatan bersih-bersih pondok gitu misalnya ya Pak ya. Saya juga nggak tahu di pondoknya Pak Agus ada kegiatan bersih-bersih dengan santrinya atau tidak gitu. Nah, nanti bisa Pak seperti itu em, membuat sampah, pemilahan sampah gitu misalnya. Sesimpel itu dulu gitu, Pak. Jadi bisa diberikan apa namanya edukasi kepada anak-anaknya gimana sih caranya kita memilah sampah kemudian tanpa dibakar sampahnya itu gitu. Jadi sampahnya ini mungkin sampah-sampah plastiknya bisa digunakan lagi gitu kan. Bisa digunakan sebagai pot misalnya atau digunakan sebagai hal yang lainnya kayak gitu. Semoga menjawab Pak Agus ya. Oke, tidak ini belum komentar lagi. Oke, baik kalau untuk Bu Ella dari Gersik, apakah pembelajaran STEAM bisa diterapkan? Ya, bisa banget Ibu ke materi pembelajaran gitu. Jadi misalnya em, kita belajar tentang apa namanya itu ya? Kita belajar tentang bahasa misalnya. Mungkin yang tidak kepikiran sama sekali itu mungkin ya Bapak Ibu tentang ngajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Itu sebenarnya bisa juga kita terapkan STEAM di dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Misalnya kita bahasa Inggris ini kan tiap hari pasti ada topiknya gitu kan. Misalnya kita hari ini belajar tentang to be. To be itu kan ada misalnya A, apa M, ada R kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kita terapkan, kita bisa pancing berikan permasalahan gitu. Misalnya oke, misalnya permasalahannya itu adalah tentang yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ada tiga anak ayam, ada satu nenek. Kita menggunakan to be-nya ini seperti apa gitu. Kita gunakan grammarnya ini seperti apa. Nah, itu bisa diberikan apa namanya solusinya menggunakan misalnya anak-anaknya mungkin tidak perlu membuat alat peraga. Kalau misalnya anaknya itu memang suka banget tentang alat peraga, ya silahkan aja gitu. Kalau misalnya belum anaknya ini tidak suka, ya udah anaknya gambar aja gitu misalnya kayak gitu. Jadi bisa diterapkan di semua materi pembelajaran. Karena sebenarnya STEAM ini adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Jadi bukan untuk apa ya, untuk diada-adakan pembelajaran ini, tapi sebagai pelengkap apa yang sudah ada seperti itu, Bapak Ibu. Terus tadi ada juga pertanyaan, kalau penerapannya, oh iya yang tadi tuh ya Pak ya, Pak Abdul Razak saya sekalian apa namanya menjawab tadi. Kalau penerapannya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan Pak, tentang misalnya belajar tentang to be, apa namanya, pelajaran apa ya itu ya? Tentang ya tentang grammar gitu misalnya. Nah, itu kita bisa berikan alat peraganya, kita bisa buat alat peraga gitu Pak misalnya. Oh ya, betul. Ya, Ini Bu Ima, ini di di Jawa sudah siap mendekati buka ya. Jadi teman-teman harus segera siap-siap ya. mempersiapkan diri. Bapak Ibu memang materinya cukup banyak ya. Kalau kita mau telaah ya tidak akan habis-habis ini. Bisa sehari 2 hari. Bapak Ibu yang penting nanti Bu Ima kan pas nanti akan upload materi teori ya. Jadi
yang berbentuk teks di LMS, Bapak Ibu bisa baca. Pertanyaan di grup juga boleh disampaikan, di grup WA maksudnya ya. Nanti kita sampaikan ke Bu Ima ya, untuk nanti ditanggapi selama waktu untuk workshop. Jadi workshop kita ini 3 hari, tetapi 3 hari tidak selesai Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih harus mengikuti belajar mandiri gitu ya, jadi in on gitu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu membaca, menggarap tugas, mengupload tugas, mengikuti tes, kemudian baru mendapat sertifikat. Semua tes itu bukan tes seperti biasa Bapak Ibu, tapi memang ada minimum apa namanya persentase ya. Jadi kayak di sekolah lah Bapak Ibu, namanya juga lokakarya workshop ya. Jadi bukan tes ya asal-asal tes gitu ya. Jadi ada persentase berapa yang harus benar gitu ya. Sama lah kayak di kelas Bapak Ibu. Jadi ini tidak beda jauh dengan apa yang kita sudah lakukan di sekolah gitu. Jadi santai aja, dan tapi itu tidak sulit ya Bapak Ibu. Tidak, pertanyaannya tidak sengaja menjebak agar Bapak Ibu tidak dapat sertifikat, ya nggak begitulah. Kalau Bapak Ibu mendengar, menyimak ini materi dengan baik, membaca materi yang ada di upload nanti di LMS, ya harusnya sih bisa gitu ya. Karena daring, digital, Bapak Ibu bisa replay lagi, mengulang lagi dan seterusnya, ya monggo gitu ya. Jadi ya itulah smart learning ya Bapak Ibu, dan karakter center ya. Karakternya juga harus kita kembangkan gitu, karena Bapak Ibu nanti melakukan hal ini kalau pembelajaran masa depan ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tes itu juga ada standarnya begitu. Walaupun tidak sesulit yang di luar ya Bapak Ibu ya. Ini masih tes tes kehadiran tes ini ya. Kalau Bapak Ibu nanti sampai sertifikasi ya tentu tesnya lebih sulit lagi. Ya lebih naik levelnya gitu. Dan lebih mahal tentu bayarnya ya. Kemarin ada anggota guru PGRI bilang dia ngikut tes BNSP, dia harus bayar 2 juta gitu ya sampai lulus gitu. Ya tapi kan sertifikatnya dapat, pengakuannya luar biasa. Ya ini ya membedakan saja, menjelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu di chat tadi ya jangan khawatir Bapak Ibu. Ya enggak usah terlalu. Coba diikuti saja, kita belajar bagaimana menggunakan learning management. Budaya kita ubah, budaya belajar digital juga harus dibangun Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus selalu seperti biasa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, demikian dari saya, tambahan saja. Bu Ima, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kami berharap bisa diskusi lagi dengan teman-teman. Dan saya lagi kepikiran tadi karena banyak contoh yang Ima sampaikan, mungkin kita perlu luring gitu ya, workshop di sekolah atau satu area gitu, di satu kota gitu kumpul, lalu bikin 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 permainan, bukan permainan sih, bikin pembelajaran STEM ya, ketemu, bikin alat, bikin ini gitu, mungkin harusnya seperti itu ya. Karena teori sekian menit ya tentu sangat kurang ya, perlu langsung praktek. Seperti yang Ima sampaikan tadi di video-video itu kan beliau langsung praktek ya. Nah, kita juga perlu seperti itu. Ya, kapan-kapan nih Bapak Ibu ya, nanti kita coba pikirkan. Demikian dari saya, Bu Ima, sekali lagi terima kasih ya Sama-sama, untuk Kak. materinya, untuk waktunya. Ya orang Jawa juga, ya bukan berarti di Bali, ya orang Bali enggak, ternyata ya Jawa juga ya. Ya di sini semua guru-guru dari seluruh Jawa Timur ya Bu. Jadi sama-sama Jawa, jadi aman bahasanya gitu. Demikian, sekali lagi Bapak Ibu selamat menyambut buka puasa pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat ya belajar walaupun dalam suasana puasa. Tidak ada absen nih Bapak Ibu, sekali lagi ya yang baru gabung di depan saya sudah sampaikan jangan tanya absen ya. Absen sudah jelas ada di kami ya, sudah tercatat jejak digital ya. Jejak digital sudah ada. Bapak Ibu silakan kalau yang suka materi ini silakan kirim love-nya, kirim jempolnya buat Bu Ima biar masukkan ya. Jadi kita rekam ini, tuh biar nanti kalau dilihat oh ternyata banyak yang suka gitu. Bu Ima tuh banyak tuh Wah, ya. terima kasih, Bapak Ibu. Ya pesertanya tadi 160 hari ini, tadi terakhir 169 ya, nanti besok semoga lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat Wassalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Waalaikumsalam Sampai jumpa kembali. Sampai besok ya warahmatullahi Bapak Ibu. Jangan lupa. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jem. Terima kasih. Selamat Jinji. berbuka. Terima kasih. Selamat berbuka. Ya, terima kasih.